Al-Fatihah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca banyak tafsir tadi ya, dari Mafathul Ghaib ada sampai apa Imam Asy'arawi tafsir Al-Munir, 2 Munir malah ya, atau Ifil Isyarat Imam Al-Alusi dan lain-lain, tadi banyak tafsir dibaca ya. Oh, juga Jalalain, juga Al-Qurtubi, juga Nazmud Durar ya fi tanasubi ayati wassuwar, dan sudah banyak tafsir juga seperti tulisan yang diserahkan ke saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anbiya pada ayat yang ke-9 berapa? 94 dan 95. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum atau innahum di situ. Annahum ya di situ. Yang apa? Yang biasa Imam Hafiz itu apa? Annahum ya. Ya annahum la yarji'un. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal minas solihat. Ini kalau may ya'mal. Kalau man kan 861 kali. Kalau may ya'mal ini ada yang senada dengan itu. Ada yang amal buruk ya, may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Yang amal buruk itu juga ada di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini berarti surat An-Nisa kubro ya. Sebab surat At-Tolak itu juga disebut surat An-Nisa, tapi Nisa sugro. Ada Nisa medio itu suratnya Yani, surat Al-Mumtahanah, perempuan yang diuji. Jadi ada 3 surat di Quran yang disebut Ustadz Yani, maaf ya Ustadz, Imru'ul Yani ya, yang disebut surat An-Nisa. Ada juga fitnah di ngaji-ngaji sanad itu. Kalau hari Selasa beberapa bulan kemarin sebelum bangunan itu, ahli hadis difitnah sebagai Imam An-Nisa'i, padahal Imam An-Nasa'i ya. Ada juga yang baca bab istinja tok yang sakit sekarang ya. Oh ya, maaf saya mentakar min sawamin faulaika yadkhulunal jannah, ini dia wala yuzlamuna naqira. Mereka tidak dilalimi, dizalimi sedikit pun. An-Nisa 124. Kemudian ada di Toha 112, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hatman. Dia juga tidak mungkin dizalimi atau dicurangi. Kemudian ini garansi ya bagi yang beramal, dan barusan ya di suratil Anbiya ayat 94. Dan ada juga man ya'mal misqala dzarratin dan syarratin khairan dan syarron ya. Baik. Ada kalau tidak salah di surat Hasr itu begini. Ittaqullah. Bagaimana? Ya ayyuhallazina amanu muttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Di ayat itu, entah di surat Hasr ayat berapa, itu belasan pokoknya. Bertakwalah kalian, dan seidealnya setiap orang itu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Menyangkut ada 2 takwa di situ. Bahwa Allah itu khabir ya bima ta'malun, dan sebelumnya wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Pertama menyangkut bahwa manusia ini harus punya orientasi yang jelas, hidup ini nanti bagaimana. Ada ujar-ujar begini, karena saya akan menyinggung dari sisi psikologi yang belum disinggung teman-teman. Ini satu bidang yang saya pernah ngajar dulu ya. Sayangnya Adnan itu belajar psikologi Adnan dan kawan-kawan pada dosen yang salah. Hemat saya ya, dosen yang buruk gitu ya. Apapun itu ya sudah berusaha. Nah, kalau ngaji Ahad sore itu mungkin 2 kali atau 3 kali saya menyinggung nuansa psikologi di dalam Al-Quran. Nah, saya akan membicarakan mengenai psycho-cybernetik. Ini mungkin ilmu ini populer, istilah ini populer di akhir abad ke-20 sampai awal abad 21. Psycho-cybernetik. Cybernetika ini apa? Cybernetika ini apa? Sekarang sudah banyak diperbincangkan.
dan itu sudah lazim ya, sudah banyak diperbincangkan itu. Baik, saya akan membaca ayat ini dengan pendekatan ini sedikit saja. Saya kira teman-teman sudah semua tadi ya. Mengapa sih syarat amal ini diterima, dibalas dengan balasan yang baik? La kufrun li sa'yihi tadi itu. Kemudian harus syaratnya itu harus beriman. Atau kalau tadi di tafsir Al-Munir ya, Syekh Wahbah Zuhaili itu kalau mau beriman harus ada dua. Kalau amalnya mau diterima, mendapat balasan yang baik, sekurang-kurangnya syaratnya amalnya iman dan amalnya baik. Amal baik saja tidak cukup, iman saja juga masih kurang. Jadi harus ada dua kelengkapan itu. Kenapa sih harus iman? Itu pertanyaan paling elementer. Saya pernah mengilustrasikan begini. Kalau Anda mau lulus, dapat ijazah, atau buku rapot lah minimal ya, sebentar mungkin, atau transkrip nilai, ya Anda daftar dulu sekolah di situ. Kalau Anda tidak daftar sepintar apapun, meskipun ikut pelajaran tiap hari, Anda tidak dianggap siswa, dianggap penumpang gelap atau romli, rombongan liar. Ini istilahnya siapa? Bapak-bapak di belakang itu populer sekali ya, Bapak Gondrong itu. Kok enggak enak lihat ke gurunya teman-teman? Iya, itu cara pandangnya sudah seujon gitu. Baik. Nah, istilah ini dikembangkan, dipopulerkan sudah lama ya. Kira-kira ada analisis begini. Kenapa Hitler kalah? Ini kan Jerman perang dengan sesama Eropa. Karena ia membunuh semua informan intelijen yang menyampaikan kabar buruk kepadanya. Nur, apa Nur? Baik, ini singkat saja karena sudah mulai ada yang tepar ya. Kenapa Jerman kalah? Karena Hitler ini membunuh semua informan intelijen yang memberi kabar buruk. Atau salah satu analisis ini banyak sekali. Studi-studi mengenai ilmu politik ya. Bahwa kejatuhan Soeharto, rezim Soeharto salah satunya karena setiap orang di bawahnya Soeharto itu hanya menyampaikan laporan yang baik. Istilahnya apa Habib itu? Ini politisi tahu. Istilahnya apa itu? ABS ya, asal Bapak senang. Pokoknya asal Bapak senang. Nah, ini bukan pemimpin yang baik. Nah, makanya salah besar ya, keliru ya. Ada orang namanya Maxwell Maltz yang ngarang buku ini ya. Kalau tidak salah begini nulisnya. Saya baru tahu kalau orang ini juga, saya tidak tahu agamanya apa, pokoknya dia sangat mengagumi Quran. Banyak sekali ya orang-orang di Barat ini mengkaji Al-Quran, kagum pada pribadi Nabi Muhammad, dan banyak sekali. Itu saya singgung di banyak sekali buku itu. Dan rata-rata objektif, seperti siapa? Karen Armstrong, kemudian Thomas Carlyle ya, kemudian Charlie Le, Carlyle ya, kemudian Emil Durkheim ya, dan banyak lagi ya. Salah satunya orang ini. Oke. Bahkan nanti teorinya Maxwell ini dipakai dalam olahraga. Yakni kemampuan melakukan visualisasi. Nah, sekarang pelatih-pelatih modern dalam sepak bola, dalam Indonesia sebaiknya bubar saja sepak bolanya itu selama 30 tahun. Opini saya loh ya, ini pendapat pribadi saya. Atau itu dipelintir ya, sebenarnya tidak dipelintir juga tidak apa-apa, biasa aja. Seharusnya bubar saja itu bola kita itu. 30 tahun kayak, jangan nanggung-nanggung lah itu. Bubar saja, istirahat dulu lah itu. Nah, yang sudah berprestasi itu didukung gitu. Karena toh tidak ada gunanya selama ini ya kan. Bola-bola lokal itu Persipon misalnya. Itu kan APBD yang dipakai itu, yang Persema di Malang dulu juga banyak. Ini pendapat pribadi loh ya. Bagaimana olahraga? Tetap saja kalah kita. Industri juga bukan, olahraga bukan. Nah, apa itu? Ya hiburan saja lah itu. Berantem iya ya. Coba saja istirahat dulu. Apa salahnya kan? Pak, kok pendidikan kita begini? Coba deh istirahat dulu, ya kan? Diatur lagi, bikin kurikulumnya. Nah, kita sudah melakukan istirahat itu selama pandemi ya. Coba saja istirahat dulu sekolah. Olahraga, bola, itu istirahat dulu. Apa kan kita perlu jeda itu kan?
kita pikir-pikir lagi, ini pendidikan ini gimana? Coba istirahat dulu. Politik yang ruwet, coba deh istirahat dulu ya. Tapi bukan negaranya bubar loh ya, tapi kita pikirkan lagi itu maksudnya itu. Tapi kalau bola tadi serius memang sebaiknya istirahat sejenak lah. Ya ndak bubar lah, istirahat secara alat itu. Nah, itu kemampuan visualisasi. Jadi begini, ini melakukan riset di banyak tempat. Visualisasi begini, atlet basket karena di Amerika ya, kemudian rugby, kemudian atlet polo air ya, kemudian apa yang sprint itu, lari cepat ya, itu dua tim, satu tim berlatih dengan visualisasi, satu tim berlatih saja selama 3 bulan. Satu tim ini berlatih tidak penuh, tidak 8 jam, tapi hanya 3 jam atau 4 jam, 4 jamnya visualisasi. Jadi berlatih di dalam pikiran. Jadi berlatih menembak bola basket itu hanya di pikiran saja, baru nanti diterapkan di kenyataan itu. Nah, rupa-rupanya yang lebih sukses itu dengan kemampuan visualisasi. Nah, dengan alat yang sama, maksud saya visualisasi itu dalam buku ini, orang bisa sukses dengan alat yang sama, alat bernama visualisasi, kemampuan memvisualisasi itu, orang bisa gagal. Kayaknya tafsir atau ilmu-ilmu apa ini tidak cocok dengan saya. Adakah di antara kalian berpikir begitu? Saya kok sulit sekali Pak. Nah, kata teman kita waktu itu Amru ya, belakangan dipanggil Lihin. Ini gimana cara bacanya Pak teks Arab? Dibaca dari kanan. Kata saya kan mudah sekali. Jadi seolah-olah ilmu-ilmu seperti ini tidak cocok baginya. Mungkin Jayadi, Pak saya dunia saya hanya moto. Jadi beda kan foto makanan dengan makanan itu sendiri kan begitu itu. Seharusnya loh ya. Tapi belakangan Jayadi sudah belajar Nahwu itu. Jadi itu menolak, mengcounter teori bahwa kenapa ban belakang botak, ban depan tidak. Katanya capek mengejar ban depan. Ternyata tidak bagi Jayadi itu. Saya tidak ingin menyebut yang lain loh ya atau apa. Tapi ada nanti uang untuk mandor tadi itu. Itu supaya bahagia. Oke, pertama pribadi sukses ya. Saya singkat saja, sukses itu kan sukses. Sukses ini betul begini Yogi ya. Ini kan Yogi yang senang bahasa Inggris ini. Betul Yogi ya? Oh ya sudah kalau betul itu. Oh iya, supaya ada gunanya kan. Itu Ustadz bahasa Inggris loh itu. Yang dibully apa, dicontohkan neraka-neraka tadi ya. Bukan self ya. Sense tadi, sorry. Sense. Saya sudah lama enggak nulis bahasa Inggris ternyata ya. Sense of direction ya. Memang harus tiap hari bahasa itu kayaknya. Makanya Yani itu ampuh puisinya tiap hari. Yani belum bangun puisinya sudah bangun. Kalau Dayat bukan puisi tapi kelamin ya. Oh ya sudah itu. Memahami arah, memahami tujuan. Coba Anda baca Quran itu apa sih tujuannya? Dan langsung saja kita pakai. Faman ya'mal minas sholihat wa huwa mu'min. Apa sih tujuannya itu? Kita baca Quran, sholat itu apa tujuannya? Minimal kita punya pemahaman bahwa sekurang-kurangnya bahwa ini perintah Tuhan. Ini supaya saya selamat, itu sudah selesai itu. Apa sih tujuan saya ngaji? Ya supaya saya selamat ini. Itu kan sekurang-kurangnya punya itu. Kalau tidak, ya maka ya alamat itu. Lalu U-nya understanding, ini sudah lazim sekali kita dengar. Siapa yang ditahan yang bebas 93 atau 94 orang Afrika Selatan apartheid itu, yang lalu jadi presiden kemudian dia tidak mau jadi presiden lagi, siapa itu? Mandela, Nelson Mandela. Nah itu dia. Kemudian Pramudia Anantatur ya, almarhum itu sastrawan hebat itu ya. Sayang pemerintah Orde Baru tidak mempromosikan karya-karyanya, lalu ya sudah. Lalu difilmkan dengan sangat buruk oleh Hanung Bramantyo itu. Karena saya penggemar, saya pembaca buku-bukunya Pram itu, mahasiswa kuno lah ya, mahasiswa jadul itu membaca Pram semua itu. Tanya saja siapa Pak Hilal atau siapalah yang jadul-jadul itu. Ada Pram bajakan ya, ada Pram muda itu. Waduh kok gini kata saya. Tapi itu lagi-lagi pendapat saya. Dan saya kira mewakili banyak penggemar Pram ya. Dan itu kemudian objektif. Kemudian Pram ini membayangkan saya akan bebas.
Tidak ada yang bisa memenjarakan jiwa saya. Nelson Mandela, tulisan-tulisan saya, permenungan-permenungan saya ini tentang kebebasan. Padahal orangnya di penjara. Jadi kemampuan visualisasinya itu jauh sekali. Dia punya visi yang jauh. Loh, kelihatannya kita terpenjara, kelihatannya kita tinggal di desa terpencil ini, di pesantren ini. Tapi dia punya visualisasi nanti, bahwa nanti saya ngapain, itu visualisasi. Kelihatannya yang dibangun oleh Harry kan cuma kotak-kotak kemudian di bawah itu loh. Tapi kan itu untuk menyimpan rak-rak pengetahuan, ya kan? Di samping ada maksud lain bahwa nanti supaya saya melamarkan seorang gadis untuknya. Dan baik Harry maupun istrinya nanti masuk surga. Istrinya sabar, suaminya bersyukur itu. Baik. Oh ya. Kemudian apalagi C-nya ini berani, courage ya. Courage ini, courage ya, berani. Saya contoh singkat saja Nelson Mandela. Ini tokoh yang saya kagumi ya. Selain kemarin Nafis juga cerita Malcolm X, itu juga bagus cerita itu. Saya tidak membela kaum saya, katanya Mandela itu. Saya tidak membela kulit hitam orang tertindas, tidak. Saya berbuat ini untuk negara saya. Jadi orang-orang besar itu punya visi besar. Sebab ada orang yang punya visi kecil itu. Pak, saya sebenarnya keinginan saya sederhana, Pak. Saya hanya ingin belajar agama. Kok di sini dapat banyak hal, katanya Niko itu ya. Itu visinya saja sudah visi kecil itu, visi kampung, visi RT itu. Coba visi sekalian jangan nanggung itu. Ada juga yang intrik-intrik kalian kan banyak mengelabui saya. Ya saya tahu namanya saya bapak-bapak kan, Pak Bapak itu. Jadi kalau teman ya, karena S-nya jamak itu, ya saya tahu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Ya namanya juga anak muda ya, biarin saja. Seperti tukang Vespa ini juga ya. Saya ingin nolong kakak saya, Pak. Nggak ada dia nolong, dia ingin jalan-jalan saja. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Baik, kemudian ada charity. Tapi santai saja. Siapa Lubis? Karena Anda sudah nyogok siapa Mandor tadi ya. Oh iya, C2 ya, charity. Charity ini belas kasih. Atau biasanya amal ya, sepak bola, laga amal itu. Nah, kemudian esteem, E-nya itu esteem, harga diri. Lalu self confidence, menerima diri ya. Percaya diri, sorry. Self confidence. Kalau salah nulisnya, saya sudah lama enggak nulis bahasa Inggris ini. Lalu self acceptance, penerimaan diri. Ini mungkin teman-teman banyak enggak nerima ya. Saya ini hanya petani, bapak saya hanya makelar misalnya. Kemudian bapak saya hanya kuli bangunan. Itu Anda menggunakan visualisasi yang salah, katanya Maxwell ini. Alat yang sama bisa Anda gunakan untuk yang baik kok. Kenapa digunakan untuk yang buruk itu? Nah, benar atau tidak, seperti siapa filsuf Jerman Schopenhauer. Ini misi besarnya dan tidak pernah kesampaian sampai mati, ingin menggeser posisi Hegel dalam tahta filsafat Jerman itu, tapi dia tidak pernah bisa. Kenapa? Ia punya visualisasi yang buruk gitu. Memang saya ini tidak selevel. Itu sudah kalah, itu bahasa orang-orang kalah itu. Saya tidak cocok belajar agama, Pak. Di kampung saya kebutuhannya cuma tahlil katanya. Lah Anda mau jadi ilmuwan level kampung, kan seharusnya ditingkatkan levelnya itu. Nah, di rumah saya masjid hanya satu, Pak. Apa saya bikin jadi 2 lantai? Saya khutbah di atas, saingan saya khutbah di bawah, atau rebutan tongkat ansitu gantian misalnya. Nah, di sini teman-teman diajarkan tidak hanya bertindak, tapi juga berpikir dengan cara-cara yang besar. Nah, mari kita sedikit. Fama ya'mal minas sholihat. Ini kalau bisa juga dimaknai Islam ya, atau fikih ya. Wa huwa mu'min. Kalau tidak beriman, tidak diterima. Atau imannya salah. Ya kita berbeda ya dengan orang. Ada loh orang yang begini, misalnya, pokoknya kita berbuat baik saja deh itu. Kita hanya pada charity kemudian, tapi tidak ada sense of direction. Misalnya ada saudara kita membenarkan LGBT. Saya menolak itu saya katakan salah. Itu penyimpangan, indecent itu. Itu penyimpangan LGBT itu.
kok laki-laki seneng pria ya, kok ayah seneng bapak, itu penyimpangan. Bahwa ada saudara kita seneng, ada saudara kita melakukan itu, ya itu urusan mereka. Kita menghormati privasi masing-masing. Tujuan menikah kan punya keturunan. Apa bisa punya keturunan? Dayat dengan Divan misalnya. Bisa, Lubis itu anaknya. Kan katanya ada ciri-ciri Nabi ya pada Sayyidah Maryam itu karena tidak menstruasi. Di Indonesia ada Lucinta Luna itu ya. Ada ndak mens juga itu katanya. Ayah mencintai bapaknya katanya. Ya bagi saya itu penyakit lah, itu penyimpangan. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Di Eropa ada undang-undang kawin dengan tembok, reruntuhan tembok Berlin, kawin dengan menara Eiffel, ada surat nikahnya itu. Ya, menikah dengan apa, menara di mana itu, Big Ben ya, jam itu di London itu, ada suratnya dan boleh. Misalnya Yogi, atau jangan Yogi lah, anak soleh ya, Bahri saja, ini kan serem mukanya, dengan siapa, Niko ya, kawin dengan boneka buatan Cina misalnya, itu juga legal, itu ada undang-undangnya juga itu. Ya mau jungkir balik ateis kita katakan salah, iya kan? Agnostik itu, dia hanya solihat saja, tidak mukmin itu. Nah tapi kita tidak boleh keras, itu bedanya hukum dengan sikap kita pada hukum ya. Itu kita katakan salah, tetapi lalu pakai Yani sekarang. Kita bersedia membersamai mereka, siapa tahu nanti mereka bertobat. Nah kalau berani Ustadz Yani langsung dinikahi ya. Itu langsung surga, itu rutenya itu sudah jelas itu. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wal tandur itu makna Jawa, dan tandur lah, tanamlah kan. Sesi cocok tanam itu. Cocok dulu baru ditanam. Kemudian innalahu in fala kufrana li sa'yihi. Ini loh, orang ini cemas, apa betul akhirat ada? Apa betul surga itu ada? Apa neraka ini ada? Kemudian bukankah kehidupan ini sedemikian menakjubkan? Katanya teori DNA itu ada sungai DNA. Kalau sekarang sungai digital ya, sungai digital itu mengalir nanti. Makanya saya ini sepupu jauhnya Ratu Inggris misalnya ya. Kalau Harry sepupu jauhnya Soeharto, itu betul itu. Itu sepupu jauh karena memang leluhurnya satu. Kemudian kalau siapa Bahri atau Lubis sepupu jauhnya, jangan Fir'aun, siapa itu? Siapa yang kaum assassin itu yang menaklukkan benteng Al-Lahmud itu loh, yang di film Prince of Persia itu ya. Yang disewa oleh siapa? Raja Saman itu ya. Anaknya Pangeran Dastan dan Pangeran Tus, tapi satunya anak angkat. Ya konflik dengan Nizam, ternyata Nizam itu yang jadi penjahat juga di film Aladdin itu ya. Di film diktator, kok orang ini ya lalu identik betul dengan diktator itu ya, yang katanya Aladdin what the fuck yang gitu itu. Kemudian bagaimana cara mengimani akhirat, ini sudah sering kita ulas ini. Membuktikan akhirat ada. Kalau kita orang-orang beriman selesai, mudah sekali. Kita ini penduduk surga, hanya turun saja ke bumi. Tapi bagi mereka yang merasa hanya hidup di bumi, tidak memiliki leluhur tidak memiliki meta sejarah di langit, itu mungkin sulit membedakan. Tapi bagi kita sangat gampang sebenarnya. Bagaimana mengimani akhirat? Tuhan ini ada atau tidak ada? Terus begitu berkecamuk gitu ya. Padahal mudah sekali. Tai kambing meniscayakan kambing ya kan. Kemudian ada orang berpikir begini, Tuhan dulu baru kita berpikir ciptaannya. Ya ini tuh semesta ini meniscayakan mencipta. Ya sudahlah, itu cara filosof ya misalnya. Tapi ada juga cara para sufi itu tidak. Justru penciptalah yang menyebabkan kita semua ini ada. Ya beramal baik dulu supaya masuk surga, supaya diterima, atau berzikir dulu supaya nanti Tuhan juga mengingat kita. Tidak. Justru karena Tuhan menyebut asmanya atau menyebut-nyebut namanya sendiri, dengan lisan kita lalu jadi berzikir itu ya. Atau kalau pakai konsep doa, bagaimana dulu itu? Mujib. Nah, Allah itu sudah mujib sebelum doa-doa kita, karena doa kita ini temporal ya. Sementara ijabahnya sudah. Nah,
Ada juga yang berpikir dengan cara seperti itu, dan itu mudah sekali, ringan sekali. Sudah pokoknya syahadat saja dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti pelan-pelan dipelajari, nyampe juga. Berandai-andai saja, seandainya nanti loh ya, seandainya akhirat tidak ada, tetap kita selamat itu. Dan kita tetap punya kredit, karena kita punya charity, punya amal baik gitu. Waduh, sudahlah berbuat jahat ya, ternyata neraka ada. Atau berbuat baik seperti saudara kita yang agnostik gitu, tapi ternyata nanti akhirat ada. Lalu hidupnya hanya dihabiskan di dunia ini saja ya. Nah, catatan yang terakhir tadi, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'una. Kan tidak mungkin mereka tidak dikembalikan. Asal usulnya loh bukan di sini. Asal usul kita itu jelas sebenarnya. Kita berasal dari mana? Kita hanya pendatang saja. Banyak teori-teori tentang itu. Hidup ini hanya numpang rokok katanya. Makanya dia bawa korek saja. Kan begitu kan? Hidup ini hanya mampir ngopi katanya. Maka dia tidak bawa apa-apa. Modal tenggorokan saja sama paru-paru itu. Hidup ini hanya numpang ngopi. Ada juga yang lain, hidup ini hanya numpang berdagang katanya. Supaya dia dapat keuntungan di akhirat. Betul Iqbal ya? Nah, Iqbal mutan, mu'id perkulitan itu. Al-basad huwa basaratul insan. Basad adalah perkulitan manusia. Saya dikasih tahu Ustaz Hasani, Pak. Oh ya sudah. Oh iya, ya sudah kalau begitu. Jadi pada ayat ya'maluna sholihat wa hum mu'min fala kufrana lisai. Iman ini jangan dirubah-rubah ini ya. Kemudian oh ya, tadi sedikit saya kelewatan. Sikap kita ini membersamai. Kita menolak LGBT ya, kita menolak intoleransi, tapi kita harus membersamai mereka. Kenapa sih tukaran soal kadrun satunya apa? Yang satunya kadrun itu cebong dan kampret ya. Nah, itu dia. Kenapa tidak bisa menjadi simbiosis cebongisme dan kampretisme misalnya kan? Kenapa tidak bersatu saja itu? Amfibi ya. Oh ya sudah, amfibi itu. Nah, itu dia. Kenapa tidak hidup damai saja misalnya ya? Tapi kalau tidak ada perang nanti senjata-senjata itu tidak laku, dan itu adalah bisnis ya, seperti beliau-beliau ini. Wa inna lahu katibun ay musabbituna fi suhaifi amalihim. Bagi kita tidak sulit mengimani Tuhan, mengimani akhirat. Oh iya, dulu juga pernah saya singgung bahwa di flashback sedikit, kita ini sudah pernah tinggal di akhirat. Meskipun dulunya ini ya di surga itu. Makanya nabi-nabi itu, terutama Nabi Adam, tidak betah tinggal di dunia ini karena memang bukan tempat tinggalnya. Ini tempat ujian, tempat buangan saja ini. Jadi ya jangan betah-betah sebenarnya. Betul nggak Nur itu? Nah, kalau sudah tidak betah, ke selatan sedikit di sini ada kuburan di belakang pondok kita ya, timur dan agak ke selatan sana, itu boleh kalau sudah tidak lagi betah itu. Nah, hanya dengan cara pandang seperti itu bahwa kita sudah melihat surga dengan penglihatan atau pandangan para nabi, bahkan Nabi Muhammad pernah ke sana. Mengimani nabi saja selesai itu. Nah, kalau teman-teman penasaran apa sih bedanya Islam, Yahudi dengan Nasrani? Ini tidak bermaksud menyinggung iman yang lain, tidak ya. Kita mengimani Nabi Musa. Betul ya? Kita mengimani Nabi Isa dan para nabi yang lain. Nah, dua saudara kita Yahudi Nasrani tidak mengimani Nabi Muhammad. Itu saja bedanya. Beriman pada Tuhan yang sama. Ya, mungkin bagi sementara berbeda, tapi ya sudahlah. Kita beriman pada Allah itu. Tapi pada konsep nabi tidak. Kita beriman pada Nabi Isa sebagai nabi. Kita menghormati iman saudara kita Nabi Isa sebagai Tuhan. Soal lain itu. Kita menghormati privasi siapa Bahri yang LGBT itu, silahkan urusan Anda itu. LGBT ya silahkan itu dengan mamaan ya. Nah, itu dia baru menertawakan dirinya sendiri sekarang itu. Tapi kita tidak membenarkan perilakunya. Kita katakan itu salah, itu penyimpangan, itu penyakit.
Ada bapak-bapak minta kawin terus bawa ke dokter, dia sakit itu. Minta kawin dok itu ya misalnya. Itu bawa ke dokter itu. Itu penyakit juga itu. Jangan katakan itu normal misalnya. Loh, ini normal. Kan iya. Kan ada kan biasanya loh. Saya kan ada dayat misalnya, dia senang burung melebihi kesenangannya pada manusia misalnya itu yang dia lalu pelihara burung di bawah itu. Apakah normal? Ya enggak apa-apa. Tapi saya tidak menganggap ini pendapat pribadi saya. Senang kepada sama jenis, ya kawin dengan pohon, itu tidak normal. Itu tidak fitrah itu. Ya, kalau kita sadar penyakit, ya diobati. Tapi bagi teman-teman, kata penutupnya, kalau Anda sadar bodoh itu penyakit, ya di tempat inilah kita obati bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah dibaca tadi.